Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Dalam beberapa hari ini seluruh dunia kembali dikejutkan dengan munculnya virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Yang mana virus ini muncul pertama kali di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan yang terletak di provinsi Hubei. Sejauh ini virus yang diyakini berasal dari pasar tradisional di Wuhan, yang mana pasar tersebut menjual seluruh binatang liar, dan virus ini telah menyebar di berbagai kota di Cina seperti Beijing dan Shanghai. Dan virus ini tidak tanggung-tanggung juga menyebar ke Amerika Serikat, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Prancis, dan Kanada. Sehingga bentuk antisipasi dari pencegahan ini, pemerintah Cina melarang menjual binatang liar seperti ular, kelelawar, kodok, buaya, kucing, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Yang mana binatang liar tersebut kerap diperjualbelikan untuk dijadikan sebagai menu makanan favorit di Cina. Salah satunya menu yang paling diminati saat ini untuk warga Cina, yaitu sop kelelawar. Dalam beberapa hari ini sebelum muncul virus corona ini, sop kelelawar ini sempat viral di berbagai media sosial, yang mana diduga salah satu penyebab dari munculnya virus mematikan ini yaitu berasal dari kelelawar, ular, dan tikus. Virus ini muncul pertama kali dari seorang karyawan yang bekerja di pasar tradisional Wuhan yang menjual segala jenis binatang liar untuk dikonsumsi. Ahli medis Zhong Nanshan menyimpulkan bahwa virus ini kemungkinan besar ditular oleh ular, tikus, dan kelelawar. Tidak hanya virus corona dulu pada tahun 2002 sampai 2003, kelelawar juga penyebab munculnya virus SARS yang telah membunuh ratusan orang di Asia. Jika kita kutip dari salah satu ayat Al-Quran, sangat jelas bahwa di dalam surat Al-Maidah ayat 88 disebutkan bahwa dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di dalam ayat yang lain, Al-A'raf ayat 157, Allah juga menyebutkan hal yang sama. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik, dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Setiap makanan yang telah diharamkan di dalam Al-Quran tentunya dapat memberikan mudarat bagi kita manusia apabila mengkonsumsinya. Terdapat virus atau bakteri yang sangat mematikan bagi manusia. Contohnya saja dalam pengharaman babi. Di dalam Al-Quran telah mengharamkan babi sekitar 14 abad yang lalu, tapi baru saja terbukti secara medis berdasarkan penelitian bahwa di balik pengharaman babi ternyata sangat besar hikmahnya, dan kita bisa terhindar dari bahaya cacing pita karena kandungan cacing pita sangat banyak terdapat di dalam daging babi. Begitu juga dengan pengharaman jenis binatang liar lainnya seperti ular, tikus, kelelawar, kodok, dan masih banyak binatang-binatang lainnya. Dan apa yang terjadi di Cina sekarang sedang mewabahnya virus corona tidak terlepas dari keserakahan manusia yang memakan makanan yang telah diharamkan di dalam Al-Quran. Hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi seluruh kaum muslimin, untuk menghindari makanan yang telah diharamkan di dalam Al-Quran. Hingga saat ini, stasiun televisi CCTV melaporkan pemerintahan Cina mengonfirmasi lebih dari 1.975.000 jiwa yang telah terinfeksi virus corona pada tanggal 25 Januari 2020. Dan pemerintah juga membatasi pergerakan penduduk Wuhan. Kota Wuhan yang berpenduduk sekitar 11 juta jiwa terpaksa dikarantina di kota tersebut. Bukan hanya Wuhan, 14 kota lainnya juga ikut diisolasi oleh pemerintahan Cina guna menghindari penyebaran virus corona yang semakin mewabah, guna meminimalisir penyebaran virus corona. Dengan demikian, total jumlah penduduk yang sudah dikarantina atau terisolasi ke 15 kota tersebut sekitar lebih kurang 57 juta jiwa tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Subhanallah, Allahu Akbar.
balasan Allah begitu cepat. Ini terlepas dari semua tuduhan, bukan dalam artian kita muslim tidak memiliki naluri kemanusiaan atau tidak peduli tentang musibah yang dialami oleh warga Cina sekarang. Kalau menurut saya pribadi, ini merupakan jawaban daripada doa kaum muslimin Uighur yang terzolimi di Xinjiang. Ini sempat viral dalam beberapa bulan terakhir, yang mana kaum muslimin Uighur di Cina itu mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintahan Cina, dan mereka semua ditahan di kamp-kamp militer di Xinjiang khusus bagi muslim Uighur, dibatasi dalam hal menjalankan ibadah oleh pemerintahan Cina. Dan ini merupakan fakta, kenyataan. Seluruh dunia tahu penyiksaan yang terjadi di Xinjiang terhadap kaum muslimin Uighur, yang mana kaum muslimin Uighur di sana ditahan lebih dari 1 juta orang, termasuk anak-anak, perempuan, wanita, tua, muda. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu kondisi mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin Uighur di sana, bagaimana kondisinya, tidak bisa diakses, dan itu sangat tertutup rapat bagi umum, bagi publik. Dan ada satu pernyataan yang mengejutkan datang dari Menteri Kesehatan di Cina, Ma Xiaowei, yang telah memastikan bahwa dari kalangan muslim Uighur tidak satupun yang terserang virus mematikan ini, yaitu virus corona. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah benar-benar telah melindungi kaum muslimin Uighur. Dan sekarang rakyat Cina tinggal layaknya seperti di penjara, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana, akses mereka dibatasi, mereka terisolasi di kota masing-masing dengan rasa takut yang menghantui. Hingga sekarang mereka yang terisolasi dikabarkan mengalami kekurangan stok makanan. Kondisi sekarang di kota Wuhan dan beberapa kota di provinsi Cina ini menjadi seperti kota hantu, kota yang tak bertuan, kota yang sangat mencekam. Hanya ketakutan dan kematian yang menyebar di masyarakat Cina sekarang. Mereka selalu dihantui oleh virus-virus corona tersebut. Ketakutan yang menyebar di kalangan masyarakat Cina sekarang melebihi rasa takut yang sedang dirasakan oleh kaum muslimin Uighur beberapa waktu yang lalu. Masyarakat Cina takut beraktivitas di luar, dan mereka lebih memilih untuk diam di rumah demi menghindari kematian yang mendadak yang disebabkan oleh virus corona. Dan virus corona ini merupakan sebuah teguran bagi Presiden Cina sekarang, yaitu Xi Jinping, yang mana beberapa bulan yang lalu saat Cina merayakan 70 tahun berdirinya negara Cina di dalam parade militer yang terbesar, Presiden Xi Jinping pernah berujar, tak ada kekuatan satupun di dunia ini yang dapat mengguncang Cina. Artinya itu sebuah statement yang angkuh, statement yang sombong yang dikeluarkan oleh Presiden Cina saat itu, karena merasa militernya yang terkuat di bumi. Tidak ada negara yang berani mengganggu Cina, mungkin dengan adanya rudal-rudal balistik atau senjata nuklir yang dimiliki oleh Cina saat ini. Anggapan Presiden Xi Jinping, dia telah menguasai dunia, dialah raja saat ini, tidak ada satupun negara yang berani mengusik Cina. Bagi Allah hanya cukup dengan menurunkan satu jenis virus yang besarnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi sangat mematikan, dan dalam waktu beberapa hari saja bisa melumpuhkan seluruh kota di Cina. Di sini sudah nampak semakin jelas betapa kuasanya Allah jika sudah berkehendak. Ini baru satu jenis tentara Allah yang diturunkan, yaitu baru virus corona. Sebagai penutup, kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, rakan milioner dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita doakan semoga kita terhindar dari virus yang mematikan ini, yaitu virus corona. Terlebih-lebih bagi saudara kita kaum muslimin Uighur yang berada di Xinjiang, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi seluruh teman-teman, tolong like dan share video ini supaya menjadi amal jariah bagi kita di dalam menyebar kebaikan. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang